Dalam kehidupan hari-hari ini, terutama di Indonesia, ya, saya merasa sebagai warga negara Indonesia sudah mengalami perubahan sangat signifikan dalam bermasyarakat. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, masih tinggal di rumah orang tua. Kami tinggal di komplek tentara, saudara, di komplek Kodam Kebun Jeruk. Bapak saya tentara, maka bisa tinggal di situ. Ketika usia SD, ya, pokoknya ketika saya mulai tahu bermain gitu ya dengan teman-teman yang sebaya, seumuran dengan saya di komplek itu kehidupan bermasyarakatnya begitu cair sekali. Rumah saya itu persis di depannya, tidak persis di depan ya, agak nyerong dikit, tapi ya benar-benar di depan rumah saya itu masjid besar. Dan seingat saya tidak punya masalah apapun. Tidak ada pikiran negatif apapun, tidak ada juga sesuatu yang saya pikirkan jelek soal rumah ibadah saudara kita orang Islam. Bahkan masjid saat itu menjadi salah satu tempat destinasi bermain kami, karena di masjid itu ada halaman yang cukup besar ya, rumput saat itu. Hingga kami laki-laki, anak-anak laki-laki itu setiap sore, saya masih ingat banget itu selalu hampir setiap hari ya. Kalau nggak main tak benteng, kalau nggak main maling-malingan gitu ya, polisi-polisian dan maling yang saling kejar-mengejar begitu. Atau bermain bola, badminton di halaman masjid itu. Saya masih ingat dulu yang jaga masjid kami panggil kakek ya. Terus kalau udah menjelang maghrib, 5:30 gitu ya. Di kakek ini, ayo udah pulang, udah mau maghrib gitu ya. Terus kalau kita bandel, kita tetap main gitu. Pas sudah mendekati maghrib tuh kakek itu bawa sapu lidi gitu ngejar-ngejar kita supaya kita pulang gitu ya. Tapi nggak ada yang terluka dengan hal itu. Tidak juga menjadikan kami benci sama si kakek atau saya yang orang Kristen benci sama masjid gitu, enggak. Karena yang bermain di halaman masjid itu bukan saya saja, tentu teman saya lebih banyak yang muslimnya gitu ya. Terus ketika puasa, saya masih ingat banget beberapa teman saya melewati puasanya di masjid gitu ya, sambil tidur-tiduran gitu, mereka siang-siang. Saya pun bisa masuk dengan santainya, tentu juga dengan sikap hormat ya, di dalam masjidnya tidak main-main ya. Ketika lihat teman-teman saya tidur di situ, ya saya juga tidur. Beberapa kali saya masih ingat, saya tidur siang di masjid, saudara ya. Tentu sekali lagi dengan sikap hormat, karena itu saya tahu itu rumah ibadat, karena teman-teman saya juga nggak main-mainan, nggak lari-larian di masjid, maka saya yang bukan orang muslim tentu akhirnya pakewuhnya ada meskipun tidak ditekankan oleh teman-teman saya ya. Dan itu manis sekali. Kehidupan itu enak sekali. Ketika kemudian akhirnya ada gereja ya dibangun di komplek Kodam itu, cukup besar juga ya. Itu berarti saya sudah SMP, sudah mendekati SMA. Nah, kalau di masjid itu kami main bola, di gereja itu kami punya lapangan badminton dan juga lapangan voli. Ya. Saya masih ingat ketika kami anak-anak gereja main voli, kami juga mengajak teman-teman kita yang bukan orang Kristen untuk main voli bersama. Karena kalau main voli kan butuh 12 orang, tentu ada cadangan ya. Kadang-kadang pemuda gereja nggak cukup hari itu untuk main voli 2 tim begitu ya, makanya selalu ngajak beberapa orang komplek, anak muda komplek untuk main voli bersama kami, main badminton juga demikian, dan itu baik sekali ya, manis sekali ya. Saya masih ingat ketika saya kecil juga kalau udah Lebaran itu ya, itu saya janjian sama teman-teman saya yang muslim juga ya, untuk datang ke rumah satu keluarga, lepas ke keluarga yang lainnya untuk mengucapkan hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin begitu ya. Terus kami ngejar makanan-makanan ringannya. Kalau makanan beratnya ketupat gitu-gitu, kayaknya kalau anak kecil saya ingat saya nggak pernah diajak makan besar gitu ya. Tapi selalu ayo masuk nah, masuk deh ya, di ruang tamu begitu ya. Terus zaman dulu itu kan kami anak tentara ya, pegawai negeri ya. Gaji bapak saya nggak besar ya. Kalau hari Lebaran tuh orang-orang kan mengusahakan yang enak-enak, makanannya enak, snacknya enak. Kemudian pasti ada Coca-Cola, ada Fanta gitu ya, bukan air putih, bukan teh gitu ya. Dan itu kesukaan kami semuanya. Dan saya masih ingat banget ketika selesai kita bersilaturahmi gitu ya. Padahal sih sebenarnya nggak silaturahmi.
Ya, namanya masih anak-anak kecil, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kami masuk ke rumah orang cuman selamat doang, terus cengenges, 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 makan snack gitu ya, ketawa-ketawa. Nggak ngobrol apa-apa juga sama yang tuan rumahnya, karena om dan tantenya kan lebih tua ya, dan nggak setiap rumah yang kami kunjungi itu rumah teman kami ya. Kadang-kadang kami masuk ke rumah orang yang anak-anaknya sudah seumuran kakak-kakak kami semuanya yang sudah dewasa, tentu ngomongnya nggak nyambung. Jadi di rumah itu kami cuma makan, snack gitu ya. Dan yang saya senang dulu setiap masuk ke rumah orang yang berhari raya Idul Fitri ini, pulang itu selalu dapat salam tempel tuh ya. Ya, saya lupa tapi seingat saya kecil sekali nilainya ya. Paling cuma Rp100 gitu ya, atau Rp50 zaman itu, zaman saya SD. 50-100 rupiah itu udah bisa beli, kalau di kantin sekolah udah bisa beli apa namanya, bihun gitu ya, sama kerupuk Bangka, karena seingat saya bihun itu harganya 50, kerupuk Bangka harganya 25 ya, 25 masih bisa beli minuman sirup yang ditaruh di plastik gitu sama sedotan begitu ya. Cukuplah Rp100 untuk uang jajan kami ketika saya SD dulu. Dan ketika mengunjungi beberapa rumah, tentu kami punya cadangan devisa yang cukup banyak gitu ya. Jadi besoknya ketika ke sekolah ya, kami bisa beli lebih banyak daripada biasanya, daripada uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Yang saya mau katakan, kehidupan bermasyarakat zaman kita kecil itu begitu indahnya. Entah kenapa, siapa yang merusak saya juga nggak tahu. Saya tidak menyalahkan yang lainnya. Tapi saya selalu melihat kalau ada masalah tuh introspeksi diri. Saya melihat ini juga ada salahnya dari kalangan kita juga, ya, orang Kristen, juga apa namanya, gereja, ya, yang mulai eksklusif begitu, ya. Mulai gereja semakin individual kalau bagi saya. Nggak usah ngomongin kepada atau sikap kepada orang Muslim atau kepada agama lain. Bahkan kalau mau jujur kan Bapak Ibu ya, gereja yang satu itu merasa dirinya lebih hebat daripada gereja yang lain, padahal sama-sama gereja, sama-sama rumahnya Tuhan. Ya. Tapi ada perlombaan-perlombaan ego yang begitu rupa, yang akhirnya dampaknya bukan saja terhadap kehidupan komunitas Kristen, tapi keluar juga. Mulai saya agak risih kalau misalnya, sekarang ini jadi risih gitu ya, karena kondisi tadi loh, ya. Kalau saya nggak berubah, saya akhirnya mengikuti alur atau aliran sungai yang menyesatkan ini. Ketika dengar misalnya suara azan gitu ya, kita langsung kayak gimana gitu ya. Langsung kalau ada di TV ya, azan maghrib gitu ya, TV langsung di silent atau dimatikan gitu ya. Hal yang tidak saya alami ketika saya kecil. Sebab saya bilang tadi rumah saya depannya masjid, bayangin aja saudara ya. Jadi kalau sholat 5 waktu itu azannya, toanya langsung ke rumah kami, dan saya nggak bermasalah dengan hal itu dulu. Ya, meskipun toanya juga besar juga gitu ya. Dan toa zaman dulu kan lebih jelek dari sekarang ya, lebih pecah dan lain sebagainya. Belum kalau misalnya malam takbiran ya, ada apa takbiran di masjid itu kan dari malam, dari habis isya sampai dengan subuh gitu ya, sepanjang malam gitu ya. Tapi kami juga ngerasa nggak kenapa-napa, biasa aja. Kalaupun, maafkan saya ya, kalaupun kesel agak memaklumkan gitu. Oh, cuma setahun sekali, setahun 2 kali, ya wajar lah, nggak apa-apa lah. Tapi hari-hari ini kan beda ya saudara ya, beda ya saudara. Saya nggak ngomongin orang lain ya, kita ngomongin saya orang Kristen, saya pendeta, kita ngomongin komunitas kita aja lah ya. Mulai gereja berkata orang lain itu juga sesat gitu ya, pasti masuk ke neraka. Nah, ketika itu disampaikan, ketika itu yang ditekankan, ketika itu akhirnya didapat oleh kita orang Kristen ketika ke gereja, maka masuk ke otak kiri, otak kanan kita, masuk ke hati kita otomatis saudara. Sehingga ekspresi kita terhadap sahabat kita, teman kita yang berbeda iman juga pasti berpengaruh, Ya. Ini yang harus kita bereskan, ya. Bereskan. Bagi saya agama itu hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Vertikal dengan Tuhan, ya. Tapi seperti salib ada kayu vertikalnya, ya. Juga ada kayu yang horizontalnya, yang menyanggah tangan Yesus kiri dan kanannya itu. Salib melambangkan kita bukan saja harus punya hubungan vertikal yang baik dengan Tuhan, tapi juga harus punya hubungan horizontal yang baik dengan sesama manusia. Ya, meskipun Kristen adalah agama yang terbesar di dunia secara populasi,
Tapi tetap kalau digabungkan ya dengan 7 miliar manusia, Kristen masih minoritas, saudara. Ya. Jadi kita harus menyesuaikan diri, bukannya kompromi ya, menyesuaikan diri. Kompromi itu lebih kepada misalnya mengiyakan ya atau mengaminkan sesuatu yang tidak sesuai iman kita. Saya nggak ngomongin soal prinsip di sini. Saya ngomongin sesuatu yang bukan prinsip, bukan primer tapi sekundernya, bukan konten tapi kontainernya, saudara. Kalau ngomongin iman, kita harus iman sampai mati kepada Yesus. Karena hanya beriman kepada Yesuslah yang membuat kita bisa selamat, dan akhirnya nanti dalam kekekalan kita akan sampai di Yerusalem baru. Itu kan iman Kristiani. Tapi faktanya kita masih hidup di dunia ini yang mayoritas bukan Kristen, saudara. Terlebih kita tinggal di Indonesia. Maka kita harus bisa yang namanya menyesuaikan diri dengan kondisi. Dan selalu saya katakan bahwa ketika kita bisa bersosialisasi dengan baik, berteman dengan baik, bergaul dengan baik, maka kita juga bisa berdampak. Bapak Ibu ingat bahwa orang Kristen tuh DNA-nya harus berdampak pada dunia. Jadi kalau hanya seorang Kristen yang beragama Kristen tapi nggak pernah berdampak pada dunia, bagi saya itu bukan seorang Kristen sejati. Ukuran seorang Kristen sejati adalah perjanjian baru. Tentu orang-orang yang dipakai Tuhan, yang disebut rabi, yang disebut guru, yang disebut rasul, yang disebut diaken, pemimpin-pemimpin gereja, itu semuanya orang-orang berdampak, saudara. Bagaimana Paulus berdampak, bagaimana Petrus berdampak, bagaimana Yohanes Rasul berdampak, bagaimana rasul-rasul Tuhan lainnya berdampak. Nah, DNA itulah yang harus kita miliki. Dan kita tidak mungkin bisa berdampak, maafkan saya, kalau kita menutup diri dalam pergaulan dengan dunia. Selalu dalam khotbah saya berkata, orang Kristen itu terang, kita itu lilin, saudara. Dan kalau di gereja, kita nggak ada gunanya. Sebab di dalam gereja, semuanya sudah percaya, sudah terang. Maka lilin nggak ada gunanya menerangi siang hari, saudara. Benar nggak? Nggak ada gunanya. Lilin kecil itu, bahkan lilin ulang tahun yang sangat kecil, yang tidak ada setengah dari kelingking saya ini, itu bisa jadi berharga luar biasa ketika mati lampu dan kita ada dalam kegelapan karena di luar tidak ada terang bulan. Itu sangat berdampak luar biasa. Nah, filosofi inilah yang harus kita bawa dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ya, kita harus bergaul kepada orang lain supaya terang Kristus bisa sampai kepada mereka. Kita nggak perlu harus ekstrim misalnya langsung bertobat lo ya. Lo kan sahabat gue kan mau baik buat lo, makanya lo terima Yesus. Jangan begitu juga, saudara ya. Tapi paling tidak dalam kesaksian pergaulan kita, kesaksian hidup kita dalam pergaulan dengan teman. Ketika kita makan siang misalnya, ya teman kita yang tidak percaya Tuhan makan begitu, terus kita tunjukkan diri dengan berdoa sejenak gitu ya. Terus mensyukuri enak ya baksonya ya, enak ya wartegnya ya, enak ya makan siang kita ya. Aduh keren banget lah, terima kasih lah buat Tuhan lah. Kalimat-kalimat sederhana seperti itu ya. Atau kalau mau pulang berpisah, dia naik mobilnya, saudara naik mobil saudara, atau berpisah di kendaraan umum. Hati-hati ya, ya. God bless you ya, Tuhan jaga ya. Sampai rumah nanti ya, selamat ya. Kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat membangun yang memang seharusnya menjadi ciri khas seorang percaya itu tersampaikan, tersalurkan, terdeliver kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ya. Nah saudara, dimulai dari diri kita. Kalau kita menuntut orang lain, habis kita kan dikafir-kafirkan, Pak. Habis kan gereja kita ditutup, Pak. Saudara, kita nggak bisa mempengaruhi mereka, kita nggak bisa merubah tabiat mereka kalau kita tidak terlebih dahulu merubah paradigma, tabiat, karakter kita. Sebab Alkitab kita juga berkata kan, kalau kau ingin orang lain perbuat sesuatu kepadamu, perbuatlah demikian terlebih dahulu kepada mereka. Jadi sikap kita. Makanya saya senang kalau misalnya ada komunitas Kristen yang misalnya hari Lebaran itu menyantuni juga panti asuhan Muslim. Kalau diizinkan, bahkan saya lagi berpikir kalau Idul Adha kenapa kita juga nggak nyumbang kambing lah, atau kalau komunitas gerejamu besar sapi lah untuk dibagikan kepada fakir miskin yang lain. Kita tidak percaya ya, beda ya. Nah, bagi saya kita kasih hewan korban itu bukan berarti kita berkorban, karena kita tidak mempercayai lagi dosa kita bisa dihapuskan oleh korban binatang. Tapi paling tidak tindakan sosial kita, ya,
tindakan kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini bisa sampai pesannya ke mereka. Jadi ayo sama-sama kita merubah ya dalam pribadi kita sehari-hari supaya kita bisa diterima nyaman oleh mereka. Jangan kita jadi fake gitu ya. Jadi kita masuk ke komunitas teman-teman kita lalu aneh. Jangan seperti itu. Tetaplah bergaul ya dengan bahasa-bahasa yang memang lumrah gitu ya. Ya, kayak sekarang kalau ngomong gue lo kan lumrah itu ya. Ya kenapa kita ketika ngomong sama istri, ngomong gue lo, terus kalau ngomong ketemu orang lain, saya, kamu, kan malah aneh, malah jadi pakai topeng. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk coba merubah diri kita supaya kita bisa bergaul dengan baik dengan masyarakat sekitar kita. Menjadi terang, menjadi garam, ya itu harus menjadi DNA kita. Maka jangan tutup pintu, jangan alergi, ya tetap bersahabat dengan mereka. Kalau mereka melukai kita, biarkan saja. Ampunilah musuhmu, kata Tuhan. Kalau kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ampunilah 70 kali 7, kata Yesus. Nah, jangan berbuat yang sama terhadap mereka. Kalau kita kerjakan, mungkin tidak bisa merubah mereka ya. Mungkin tidak bisa merubah mereka. Tapi kalau kita kerjakan, ada sepasang mata yang melihat itu dari atas di tempat yang tinggi itu. Dan saya percaya dia akan tersenyum dan tangannya akan mencatat namamu dalam kitab kehidupan itu. Hingga kalau waktunya kita selesai di dunia ini, segera dia berkerinduan untuk memangkumu dalam pelukannya. Haleluya.